Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset kotor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama Oke, pertama saya hormati kepada Dr. Ki Haji Hanifudin Maduna Mage selaku Direktur Ustadzah Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Wanifida, dan juga yang saya hormati pada Dr. Haja Khorotul Hidayat Imam PDI selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Sumber Kemla Wanifida, dan juga saya hormati para Dewan Guru MTSMA Al-Quran Lawari Wanifida, dan juga saya hormati kedua orang tua yang berada di rumah. Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imunogenesi dari pelajaran kimia kelas 12, yaitu judulnya tentang reaksi redoks. Nah, sebelumnya kan reaksi redoks ada di kelas 10. Nah, jadi ini kayak kelanjutan ya, penyetaraan reaksi redoks melalui metode Bilox. Oke, jadi apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu panjangannya, redoks itu ada kepanjangannya, yaitu reduksi sama oksidasi. Nah, kalau reduksi itu dia elektronnya dia itu menangkap, terus dia juga melepas oksigen, terus bilangan oksidasinya mengalami penurunan. Terus kalau yang oksidasi, elektronnya itu melepas. Kalau reduksi kan menangkap, ini dilepas itu, terus oksigennya diserap, menyerap, terus bilangan oksidasinya mengalami kenaikan gitu. Nah, contohnya dari reduksi itu kayak terjadi fotosintesis pada tumbuhan gitu, kan melepas oksigen gitu. Oke, terus istilah-istilahnya itu ada 4. Yang pertama ada kan reduktor. Reduktor biasanya kan kayak kalau yang berakhir tor itu biasanya yang sang pelaku gitu. Kayak contohnya kan yang pembaca narasi itu narator sebutnya. Terus apalagi ada banyak macam gitunya. Nah, tapi reduktor ini bukan pelaku anunya, tetapi ini zat yang mereduksi zat lain, itu pengertiannya. Nah, reduktor ini nama lainnya itu pereduksi. Terus reduktor ini juga bisa menjadi zat yang mengalami oksidasi. Nah, terus yang selanjutnya ada oksidator atau nama lainnya pengoksidasi. Nah, itu zat yang mengalami reduksi, jadi kebalikannya gitu. Terus duanya lagi hasil reduksi sama oksidasi. Terus yang selanjutnya ada macam-macam reaksi redoks. Yang pertama ada redoks, yaitu contohnya A ditambah B menjadi C tambah D. Nah, yang A itu apa namanya, C itu ya, susah jelasnya. A itu A mereduksi C, yang B oksidasi D. Nah, terus peran si A ini itu sebagai oksidator, perannya B itu sebagai reduktor. Terus kalau yang C itu hasil dari reduksi, terus kalau yang D hasil dari oksidasi. Terus macam-macam yang kedua yaitu autoredoks atau disproporsionasi. Itu contohnya A ditambah B menjadi C ditambah D. Nah, yang A ini mereduksi D dan juga oksidasi C itu. Jadi si A ini punya dua tugas itulah, kayak melakukan dua itu job. Nah, perannya si A ini menjadi reduktor sama oksidator. Terus kalau C itu jadi hasil oksidasi dan juga D sebagai hasil reduksi. Terus yang ketiga itu ada anti autoredoks ataupun disproporsionasi. Contohnya A ditambah B menjadi C tambah D. Itu yang A mengoksidasi C dan yang B juga mereduksi yang C. Jadi ya A sama B tujuannya satu, itu isi C. Dan perannya yang A itu sebagai reduktor,
yang B oksidator. Nah, kalau yang C ini sebagai hasil dari reduktor sama oksidator. Jadi gitulah. Oke, yang selanjutnya apa? Penyetaraan reaksi redoks itu dengan cara melalui metode Bilox, terus sama apa? Ada dua gitu. Pokoknya sekarang yang metode Bilox dulu. Bilangan metode Bilox. Nah, itu contohnya ada Al ditambah NO3 menjadi Al O2- ditambah NH3. Terus langkah-langkah yang pertama, langkah-langkahnya itu ada 6. Yang pertama, ditulis reaksi dan hasilnya. Nah, kan udah ditulis tuh seret. Nah, terus yang kedua, menentukan Bilox masing-masing atom. Nah, Biloxnya Al itu berapa, Biloxnya N itu berapa, Biloxnya O itu berapa, Biloxnya N berapa, Biloxnya H berapa. Nah, jadi Bilox itu ada dua, Bilox yang sifat unsurnya bebas sama yang apa? Yang nggak bebas, itu yang memiliki muatan. Nah, yang bebas itu contohnya kayak yang dari logam-logam, contohnya kayak aluminium, besi. Itu kayak kalau emas kan AU, terus aluminium kan Al, terus oksigen itu juga unsur yang bebas. Terus kalium, terus nitrogen, terus sama banyak lagi kan ya. Nah, terus buset 6 menit aja. Nah, yang apa sih namanya? Nah, kalau yang Al kan berarti Biloxnya itu 0. Terus oksigen itu kan karena min, jadi Biloxnya negatif 2. Nah, kalau O3- berarti negatif 2 dikali 3 jadi berapa? Jadi negatif 6. Nah, terus N-nya itu harus plus berapa? Harus berapa? Apa ya? Jadi plus berapa biar menyeimbangkan dari si min 6-nya itu. Pokoknya ribet lah, bisa jelasin ya. Ya, biar nggak ribet, nah buka cari aja di YouTube yang jelas ya. Kalau nggak paham ya udah maaf ya, karena ini otaknya rada-rada kopong dikit ya, belum dikit sih banyak ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada presentasi yang mungkin gaje ini nggak jelas banget, sumpah 7 menit nggak ada isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa apa sih namanya, apa sih, jangan lupa subscribe ya guys.